Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya Esa Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, setelah mendapat keterangan dari seorang penjaga Banjar, Paksi Wijang dan Ki Marto Briwo segera mohon pamit untuk meninggalkan pedukuhan itu. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Meskipun Wijang dan Paksi bukan penakut, tetapi tengkuk mereka pun meremang. Ki Marto Briwo hanya menarik napas panjang, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Wijang dan Paksi pun kemudian telah minta diri kepada orang tua itu. Demikian pula Ki Marto Briwo yang membawa mangkuk kecil berisi minyak kelapa itu. Katanya, "Kami akan menampung minyak ini dengan daun pisang saja di sana. Aku punya bumbung kecil yang dapat kalian bawa," desis orang tua itu. "Jika demikian, terima kasih di sana," jawab Ki Marto Briwo. Ketika orang tua itu meninggalkan mereka untuk mengambil bumbung kecil yang dikatakannya, Ki Marto Briwo berdesis, "Kenapa kau bertanya tentang alas mentawai?" "Kenapa?" bertanya Wijang. "Apakah kau sengaja meninggalkan jejak arah perjalananmu?" Wijang mengerutkan dahinya, namun kemudian ia pun tertawa. Katanya, "Tanpa meninggalkan jejak, ternyata orang-orang yang mencari Pangeran Benowo itu dapat menemukan jejaknya. Tetapi jejak itu tentu masih kabur. Kau memperjelas jejak yang kabur itu." "Maaf Ki Marto," desis Wijang, "aku tidak menyadarinya." "Sudahlah, mudah-mudahan orang tua itu tidak akan pernah bercerita tentang kehadiran kita. Maksudku, dua orang anak muda di pedukuhan ini kepada siapapun juga." Wijang mengangguk-angguk, namun pembicaraan mereka pun terhenti karena orang tua yang mengambil bumbung itu datang sambil membawa bumbung kecil yang sudah berisi minyak kelapa. Namun katanya kemudian, "Tuangkan minyak kelapa di mangkuk kecil itu juga ke dalam bumbung kecil ini. Barangkali kalian akan membutuhkannya lagi di perjalanan." "Terima kasih di sana," berkata Ki Marto Briwo. Sementara orang tua itu pun telah menyerahkan bumbung kecil itu beserta sumbatnya. Ki Marto Briwo lah yang menerima bumbung kecil itu, kemudian menuangkan minyak kelapa yang berada di mangkok kecil itu. Sambil mengembalikan mangkok kecil, Ki Marto Briwo pun berkata sekali lagi, "Terima kasih di sana." Namun sebelum ketiga orang itu minta diri, mereka dikejutkan oleh derap kaki kuda yang dengan cepat mendekat, bahkan tiba-tiba saja berderap memasuki halaman Banjar itu. Ketika orang itu memang menjadi tegang, orang tua penunggu Banjar itu pun menjadi ketakutan pula. Namun ketika orang tua itu mendengar namanya dipanggil, maka ia pun menarik napas dalam-dalam. Katanya, "Ki Demang agaknya bersama Ki Jogoboyo." Orang tua itu pun segera menghambur keluar langsung pergi ke halaman depan Banjar itu. Sebenarnya lah yang datang adalah Ki Demang, Ki Jogoboyo dan dua orang pengiringnya. Mereka pun kemudian berlompatan turun dari kuda mereka. Di serambi belakang Banjar itu, Ki Marto Briwo, Wijang dan Paksi termangu-mangu sejenak. Dengan nada tinggi, Paksi bertanya, "Apakah yang kita lakukan?" Ki Marto Briwo lah yang menyaut, "Kita menunggu saja di sini. Apa saja yang akan dilakukan oleh Ki Demang?" Wijang dan Paksi pun mengangguk-angguk. Dengan demikian, maka mereka bertiga pun telah duduk menunggu di serambi belakang Banjar pedukuhan itu. Sementara itu, Ki Demang, Ki Jogoboyo dan dua orang pengiringnya naik dan duduk di pendopo. Orang tua penunggu Banjar itu pun kemudian bercerita apa yang telah terjadi di pedukuhan itu kemarin.
Baru semalam aku mendapat laporan, berkata Ki Demang. Kenapa ketika peristiwa itu terjadi, tidak seorang pun yang memberi laporan kepadaku? Semua orang sedang dicekam ketakutan, jawab penunggu Banjar itu. Bagaimana dengan Ki Bekel? Bertanya Ki Demang. Ki Bekel sedang sakit, punggungnya hampir dipatahkan oleh orang-orang yang garang itu. Apakah Ki Bekel dapat datang kemari? Aku tidak tahu Ki Demang, jawab penunggu Banjar itu. Apakah Ki Bekel dipanggil kemari? Biarlah aku pergi ke rumahnya. Tidak usah, kau sendiri yang pergi, berkata Ki Demang, yang kemudian memerintahkan salah seorang pengiringnya untuk memanggil Ki Bekel. Katanya kemudian, tetapi jika ia tidak mungkin untuk datang kemari, biarlah nanti aku akan datang ke rumahnya. Dalam pada itu ternyata orang tua penunggu Banjar itu tidak mengatakan bahwa ada 3 orang yang berada di serambi belakang Banjar itu. Sehingga dengan demikian ketiga orang itu tidak diminta untuk menghadap. Sambil menunggu kedatangan Ki Bekel, penunggu Banjar itu menceritakan apa yang sudah terjadi di pedukuhan itu, bagaimana yang diceritakannya kepada ketiga orang yang sedang berada di serambi belakang Banjar itu. Beberapa saat kemudian ternyata Ki Bekel telah datang ke Banjar. Meskipun punggungnya masih sakit, tetapi ia maksa diri untuk memenuhi panggilan Ki Demang yang sudah berada di Banjar. Di serambi belakang, Ki Marto Briwo, Wijang, dan Paksi berusaha untuk mempertajam pendengaran mereka sehingga mereka dapat mengikuti pembicaraan di pendopo Banjar itu. Ceritakan Ki Bekel apa yang telah terjadi. Tadi kakek penunggu Banjar ini juga sudah bercerita, tapi Ki Bekel tentu akan dapat bercerita lebih lengkap. Ki Bekel pun mulai bercerita. Sebagian besar dari ceritanya memang tidak berbeda dengan cerita penunggu Banjar itu. Tapi ketiga orang di serambi belakang itu kemudian mendengar Ki Demang bertanya, apakah Ki Bekel dapat menduga siapakah yang telah datang ke pedukuhan ini? Mungkin Ki Bekel mengenal ciri-cirinya, atau mungkin ada di antara mereka yang menyebut nama gerombolan mereka, atau apapun yang dapat dipergunakan untuk mengenali mereka. Sulit Ki Demang, jawab Ki Bekel. Tetapi ada di antara mereka yang mengenakan pakaian sebagaimana pakaian prajurit tajam, meskipun tidak lengkap. Mungkin mereka telah merampasnya, atau mereka berhasil membunuh 1-2 orang prajurit, kemudian pergunakan pakaian prajurit yang terbunuh itu, jawab Ki Demang. Tetapi di belakang Wijang merdesis, tentu para pengikut Paman Haryowisoko. Ki Marto Brewok dan Paksi mengangguk-angguk. Agaknya Wijang yakin orang yang datang di pedukuhan itu adalah para pengikut Haryowisoko. Pembicaraan selanjutnya tidak begitu penting bagi ketiga orang yang berada di serambi itu. Ki Bekel ternyata tidak dapat menyebut ciri-ciri dari kelompok yang lain. Berapa saat kemudian maka terdengar Ki Demang pun berkata, baiklah, aku minta Ki Bekel menyiapkan semua laki-laki yang masih mampu menggunakan senjata. Jika sejak sebelumnya kita sudah bersiap, maka akibatnya tentu akan berbeda. Kita tidak akan memberikan kesempatan kepada orang-orang itu untuk masuki rumah demi rumah, menakut-nakuti semua orang. Tapi apakah kami mampu untuk melawan mereka? Aku tentu tidak akan mencuci tangan, aku akan ikut campur. Setiap pedukuhan akan menyiapkan kelompok-kelompok anak muda yang dapat bergerak cepat dari pedukuhan yang satu ke pedukuhan yang lain. Kalian harus menyiapkan alat-alat untuk memberikan isyarat. Apapun yang terjadi, kita tidak akan membiarkan kampung halaman kita menjadi lingkungan perburuan tanpa memberikan perlawanan. Bukankah kita mempunyai harga diri? Baik, baik, berkata Ki Bekel. Sejak hari ini kami akan mempersiapkan diri. Nanti malam setiap pedukuhan akan mengirimkan 5-10 orang untuk ikut berjaga-jaga di sini. Tapi tidak mustahil bahwa pedukuhan yang lain pun akan mengalami keadaan yang sama seperti pedukuhan ini. Baik Ki Demang. Nah, sekarang aku akan mengelilingi pedukuhan-pedukuhan. Malam nanti aku akan berada di Banjar ini. Mudah-mudahan mereka tidak kembali, tetapi jika mereka kembali,
kita akan bersikap lain dari sikap kita. Terima kasih Ki Demang, jawab Ki Pekel. Aku akan persiapkan diri sebaik-baiknya. Bagaimana keadaan Ki Pekel sendiri? Aku berharap bahwa aku segera menjadi baik. Aku sudah mendapat obat yang mujarab. Demikianlah sejenak kemudian Ki Demang dan pengiringnya pun telah meninggalkan Banjar Pedukuhan itu. Ki Pekel yang agaknya masih belum pulih benar telah kembali pula. Sejenak kemudian orang tua penunggu Banjar itu telah berada di serambi belakang, menemui ketiga orang yang berada di serambi itu. Mereka sudah pulang, berkata penunggu Banjar itu. Ki Martobriwo, Paksi dan Wijang pun kemudian minta diri. Kami akan meneruskan perjalanan, Kek, berkata Wijang. Berhati-hatilah, Ger, jika kalian bertemu dengan orang-orang yang garang itu, kalian akan diperlakukan semena-mena. Orang-orang itu agaknya memang tidak berjantung. Baiklah Kisanak, berkata Ki Martobriwo. Mudah-mudahan kami tidak bertemu dengan mereka. Demikianlah maka ketiga orang itu pun segera meninggalkan Banjar Pedukuhan itu. Sebenarnya ada niat Wijang dan Paksi untuk berada di Pedukuhan itu barang 1-2 malam. Mereka ingin bersama-sama dengan para penghuni Pedukuhan itu melawan para pengikut Haryo Wisoko. Tetapi Ki Martobriwo pun berkata, mungkin kita dapat mengusir orang-orang itu, tetapi jika ada yang sempat mengenali pangeran, Pedukuhan ini akan menjadi semakin parah. Pada kesempatan lain, akan datang kekuatan yang tidak terlawan, apalagi setelah kita meninggalkan Pedukuhan ini. Sementara orang-orang yang datang itu menganggap bahwa pangeran memang bersembunyi di sini. Wijang mengangguk-angguk dengan nada dalam ia pun berkata, apakah benar aku telah banyak menimbulkan malapetaka bagi banyak orang yang sebenarnya tidak tahu apa-apa? Ki Martobriwo tidak menyaut, tetapi ia sempat perhatikan Wijang yang berjalan sambil menundukkan kepalanya. Ketika mereka bertiga beristirahat di pinggir sebuah sungai dan duduk di atas sebongkah batu yang besar yang nampaknya pernah ditumpahkan dari mulut Gunung Merapi, Wijang berkata, aku harus memperhatikan peristiwa-peristiwa itu. Aku tidak boleh menutup mata bahwa banyak peristiwa yang tidak dikehendaki telah terjadi. Tentu hal itu tidak pangeran kehendaki, tetapi sebenarnya lah bahwa hal itu telah terjadi. Orang-orang yang tamak tidak menghiraukan sama sekali akibat dari perbuatan mereka. Wijang mengangguk-angguk, katanya, apa yang dilakukan oleh orang-orang tamak itu akibatnya sama seperti yang aku lakukan. Maksud pangeran, yang aku lakukan dan yang mereka lakukan sama-sama menimbulkan banyak korban. Tapi niat pangeran jauh berbeda dari niat orang-orang yang tamak itu. Ki Martobriwo, bukankah Ki Martobriwo pernah mengatakan bahwa niat yang baik tidak selalu mendatangkan hasil yang baik? Ki Martobriwo menarik napas dalam-dalam, sementara itu Paksi pun berkata, sudahlah, jangan risaukan. Bagaimana mungkin aku tidak merisaukannya, sahut Wijang. Setiap kali kita bertemu dengan keributan yang memungut korban karena kepergianku dari istana, apakah alasan mereka mencari cincin atau mencari aku? Pada dasarnya sama saja. Jadi apakah yang terpikir oleh pangeran sekarang? Wijang menarik napas dalam-dalam, sementara Ki Martobriwo pun berkata, bukankah kepergian pangeran antara lain sengaja menyingkirkan cincin itu? Khususnya karena pangeran tahu bahwa Haryo Wisoko menginginkannya. Kecuali itu, pangeran pun ingin melihat kehidupan yang sebenarnya dari rakyat Pajang, namun yang akhirnya tidak dapat pangeran lakukan karena pangeran sibuk melayani orang-orang yang mencari pangeran Benowo itu. Ya, Ki Marto, jawab Wijang. Jadi apa rencana pangeran? Aku akan pulang ke istana, bertanya Paksi. Ya, sementara itu aku akan menitipkan cincin ini kepadamu. Paksi terkejut dengan serta-merta ia pun menjawab, Wijang, kau tahu bahwa ayahku menginginkan cincin itu. Jika aku membawanya, maka jika ayahku mengetahuinya, maka cincin itu tentu akan dimintanya, dan aku sama sekali tidak akan dapat mempertahankannya.
Berikan saja cincin itu kepada ayahmu, cincin itu tidak akan hilang. Maksudmu, kau biarkan aku memberikan cincin itu kepada ayah, kemudian kau akan mengambilnya bagaimana pernah kau lakukan? Tentu tidak, Paksi. Tapi bukankah kau dapat pulang jika kau membawa cincin itu? Jika kau pulang tanpa membawa cincin itu, yang akan pulang itu kau, Wijang, bukan aku. Wijang menarik napas dalam-dalam katanya. Aku ingin mengajak kau pulang, ibumu sangat merindukanmu. Sementara itu, ayahmu akan menerimamu jika kau membawa cincin itu. Tetapi cincin itu adalah cincin yang sangat tinggi nilainya. Apa arti lingkup keluargaku dibanding dengan nilai cincin itu sendiri? Aku tidak akan kehilangan cincin itu, Paksi. Sehari kemudian aku akan datang sebagai Pangeran Benowo. Aku akan membawa pertanda dari ayahanda. Dengan demikian, maka ayahandalah yang mengambil cincin itu karena aku melakukan atas namanya. Tentu dengan ucapan terima kasih, dan barangkali ayahanda akan memberikan imbalan atas jasa ayahmu yang telah berhasil menemukan cincin itu. Mungkin pangkat, derajat, atau semat. Tapi persoalannya tidak akan berakhir sampai di situ. Di istana masih ada Haryo Wisoko. Aku sadar itu, pergolakan mungkin masih akan terjadi. Tetapi akhirnya aku akan berpendapat bahwa gejolak yang terjadi karena cincin itu harus dipersempit ruang lingkupnya. Mungkin akan terjadi benturan-benturan di dalam, tetapi tidak harus mengorbankan orang-orang pedukuhan yang tidak tahu menahu persoalannya. Biarlah aku dan barangkali Kakang Mas Sutawijoyo harus menghadapi Paman Haryo Wisoko, karena aku yakin bahwa Kakang Mas Sutawijoyo akan membantuku menghadapi Paman Haryo Wisoko. Paksi termangu-mangu sejenak. Ia merenungi ajakan Wijang untuk pulang ke Pajang. Wijang akan memberikan cincin itu kepadanya. Satu tanggung jawab yang sangat besar jika cincin itu tidak sampai ke tangan ayahnya atau dalam waktu yang pendek. Sebelum Pangeran Benowo datang atas nama Kanjeng Sultan Pajang, ada orang yang merampasnya, maka persoalannya akan berkembang semakin rumit. Namun Ki Martobrewo itulah yang kemudian berkata, sebaiknya kau renungkan gagasan itu, Paksi. Tapi ayahku tentu akan bertanya-tanya, kenapa pangeran dengan serta-merta mengetahui bahwa cincin itu ada di tangan ayahku? Wijang tersenyum katanya, mudah sekali. Aku dapat mengatakan bahwa para peramal istana telah memberitahukan kepada ayahanda bahwa cincin itu sudah berada di Pajang di tangan ayahmu. Paksi menarik napas dalam-dalam, jawaban yang memang tidak akan dapat dipersoalkan lagi. Sementara itu Ki Martobrewo yang kemudian tersenyum berkata, satu gagasan yang lengkap, Paksi. Tapi jika semalam sebelum Pangeran Benowo datang, rumah kami dirampok orang, katakanlah Haryo Wisoko dengan beberapa orang berilmu tinggi, bertanya Paksi. Pukul kentongan, seluruh Pajang akan terbangun, jawab Ki Martobrewo. Pangeran Benowo juga akan terbangun jika cincin itu disembunyikan di tempat yang rapat. Maka sebelum orang-orang itu dapat menemukan cincin yang mereka cari, Pangeran Benowo dan orang-orang yang dipercayanya sudah akan berada di rumahmu untuk membantu ayahmu melindungi cincin itu. Ya, sahut Wijang. Tapi dalam keadaan seperti itu, cincin itu akan langsung dibawa oleh Pangeran Benowo atas nama Kanjeng Sultan. Paksi mengangguk-angguk katanya, aku akan memikirkannya. Nanti malam aku akan memberikan jawaban. Mengapa menunggu nanti malam? Paksi termangu-mangu sejenak, namun kemudian katanya, apakah kita tidak jadi melihat-lihat keadaan alas mentawai? Kalian sudah dapat menggambarkan wujud dari hutan yang sangat lebat itu, meskipun yang dikatakan oleh orang tua penunggu bandar itu memang agak berlebihan. Aku yang pernah berada dalam hutan itu beberapa hari, masih juga sempat keluar dalam keadaan hidup. Meskipun demikian, alas mentawai memang hutan yang sangat berbahaya. Terasa angin berembus semakin keras, awan putih selembar-selembar terbang ke utara, tertimbun di ujung gunung Merapi. Paksi menarik napas dalam-dalam. Pendapat Ki Martobrewo memberikan tekanan pada perasaannya. Ia selalu percaya kepada orang itu, orang yang telah memberikan landasan ilmu kanuragan yang tinggi.
Bahkan lebih dari itu, dalam keadaan yang rumit, setiap kali Ki Martobrewo itu selalu hadir. Namun dalam pada itu Ki Martobrewo pun berkata, "Baiklah, Paksi masih akan merenungkan ajakan pangeran. Marilah kita meneruskan perjalanan. Kapan saja Paksi mengambil keputusan, kita akan dapat menentukan sikap." Wijang mengangguk kecil katanya, "Baiklah, marilah kita berjalan. Kita masih akan pergi ke arah selatan, sampai atau tidak sampai alas Mentahok." Mereka bertiga pun kemudian telah bangkit. Bertiga mereka melangkah ke arah selatan. Tapi baru berapa langkah mereka berjalan, Paksi kemudian berkata, "Baiklah Wijang, aku pulang." Mereka pun berhenti melangkah. Sambil tersenyum, Wijang pun menepuk bahu Paksi sambil berdesis, "Bagus Paksi, kita akan bersama-sama pulang. Kau akan membawa cincin itu dan memberikannya kepada ayahmu. Kau akan diterima sebagai anak laki-laki yang baik, yang berbakti kepada orang tua, dan bahkan kau akan dapat menjunjung derajat ayahmu. Karena dengan mempersembahkan cincin itu kembali ke istana, ayahmu akan mendapat anugerah." Paksi termangu-mangu sejenak, hampir di luar sadarnya ia berdesis, "Tapi aku tidak tahu pasti apakah ayah seorang yang setia kepada Pajang. Apakah ayah tidak menjadi salah seorang yang berada di bawah pengaruh Haryo Wisoko? Kau akan mengawasinya, Paksi. Jika Haryo Wisoko datang dengan kekerasan, maka aku dapat memukul kentongan, sehingga seluruh Pajang akan mendengar, karena suara kentongan itu akan segera disambut dan menjalar kemana-mana. Tapi kalau Haryo Wisoko atau kepercayaannya datang dengan diam-diam, sebaiknya jangan beri kesempatan hal itu terjadi," berkata Ki Martobrewo. "Sebaiknya kalian berdua sepakat tentang waktu, agar jarak waktu akan kedatangan Paksi dan kehadiran Pangeran Benowo di rumah Paksi atas nama Kanjeng Sultan tidak terlalu panjang. Dengan demikian tidak ada kesempatan bagi Haryo Wisoko mengambil cincin itu. Baiklah, kita dapat bersepakat untuk mengatur waktu itu." Demikianlah Wijang dan Paksi pun telah bersepakat untuk menempuh perjalanan pulang. Mereka telah mengatur waktu, kapan Wijang memasuki istana dan kapan Paksi akan sampai ke rumahnya. Paksi harus memberikan kesempatan pada Wijang untuk menemui ayahandanya dan mohon pertanda bahwa Pangeran Benowo atas nama Kanjeng Sultan datang ke rumah Paksi untuk mengambil cincin yang dibawa. Namun perjalanan pulang itu harus mereka tempuh dengan berhati-hati. Di sepanjang jalan pulang itu masih mungkin terjadi sesuatu yang tidak mereka inginkan. Tapi kedua orang anak muda itu menjadi semakin tenang ketika Ki Martobrewo pun berkata, "Aku akan menyertai kalian sampai ke Pajang. Tapi bukankah aku tidak perlu berada di alun-alun Pajang 2 kali sebulan, saat bulan purnama dan tinggal pertama untuk menunggu Ki Martobrewo?" Ki Martobrewo itu mengerutkan keningnya, namun kemudian ia pun tertawa. Wijang memandang keduanya berganti-ganti, tetapi ia tidak tahu apa yang sedang ditertawakan oleh Ki Martobrewo. Bahkan Paksi pun kemudian ikut tertawa pula. "Apa yang kalian tertawakan?" bertanya Wijang. Paksi menahan tertawa, namun kemudian ia bercerita bahwa Ki Martobrewo pernah mengancamnya untuk meminjamkan cincin itu. Ki Martobrewo akan menemui Paksi di alun-alun Pajang dan menunggunya di saat purnama atau pada tanggal pertama. Ternyata Wijang pun telah tertawa pula. Di perjalanan kembali ke Pajang, Ki Martobrewo telah berpesan agar mereka menghindari persoalan-persoalan yang dapat terjadi di jalan, kecuali yang memang tidak dapat kita hindari. Kedua anak muda itu mengangguk-angguk. Meskipun demikian, mereka sadar bahwa mereka berada di lingkungan yang berbahaya, di daerah yang seakan-akan ditebari oleh orang-orang yang dapat mengancam keselamatan mereka. Ketika mereka lapar, maka mereka telah memilih kedai yang kecil dan sempit yang hanya disinggahi oleh orang-orang di sekitarnya, karena kedai itu sama sekali tidak menarik bagi orang-orang yang lewat dalam perjalanan jauh. Mereka bertiga berharap bahwa di kedai yang kecil itu mereka tidak akan menemui persoalan-persoalan yang dapat menghambat perjalanan mereka.
Benarnya lah yang mereka di dalam kedai itu agaknya orang-orang di sekitar tempat itu. Ada di antara mereka yang duduk tanpa baju dengan keringat yang membasahi seluruh tubuhnya. Di samping nampak sebuah kapak pembelah kayu yang tersandar di dinding. Nampaknya orang itu baru saja membelah kayu di sebuah kedai itu. Di tangannya terdapat sepincuk nasi megono. Di sisi lain duduk dua orang yang sudah separuh baya. Di hadapannya dihidangkan dipogo bambu yang rendah, wedang serai dan beberapa macam makanan, jadah, jenang alot, wajik, dan kasikan. Beberapa kerat ketela rebus dengan tempe bacem dan rawit. Kedua orang itu nampak asik berbincang. Mereka tidak menghiraukan orang-orang lain yang berada di kedai itu. Sekali-kali terdengar keduanya tertawa. Wijang, Paksi, dan Ki Marto Brewok telah mengambil tempat di sudut, di sebelah orang yang sedang makan sepincuk nasi megono. Tapi orang itu tidak menghiraukan kehadiran ketiga orang itu. Nampaknya ia sedang menikmati kangkung, lembayung, dan kacang panjang rebus dengan bumbu megono. Ketika pemilik kedai itu datang mendekat, maka Wijang pun memesan 3 pincuk nasi megono pula. Ketika orang yang tidak berbaju itu mendengar, maka ia pun mengangkat wajahnya. Dipandangnya Ki Marto Brewok, Wijang, Paksi sambil tersenyum katanya, "Kalian juga senang nasi megono seperti ini?" "Ya, di sana," Ki Marto Brewok lah yang menjawab. "Murah, kenyang, dan awet." Ki Marto Brewok tertawa, Wijang dan Paksi pun tertawa pula. Tetapi Wijanglah yang bertanya, "Apa yang awet di sana?" "Awet, kenyang, lembayung, dan kangkung membuat kita tidak cepat lapar meskipun kita bekerja keras." "Ya, aku sependapat," Wijang mengangguk-angguk. Jenak kemudian pemilik warung itu pun telah menghidangkan 3 pincuk nasi megono. Tetapi di dalamnya terdapat masing-masing sebutir telur. "Hah, kalian orang kaya ya?" "Tidak, kenapa?" "Kalian memakai lauk masing-masing sebutir telur. Kami tidak memesan, tetapi pemilik kedai itulah yang memberinya." Orang yang tidak berbaju itu mandang pemilik kedai yang sudah kembali ke tempatnya. Katanya, kebiasaannya memang begitu. Tanpa bertanya, maka ditaruhnya lauk yang mahal-mahal. Di sini harga telur 3 keping, padahal di mana-mana hanya 2 keping. "Oh, apa boleh buat? Jika belum terlanjur, aku tidak mau dibeli telur yang 3 keping harganya," desis Paksi. "Aku tidak berani mengambil sebutir telur, nanti anak-anakku tidak makan. Hanya jika ayam kami bertelur lebih banyak, kami sering makan telur. 2 butir telur untuk orang serumah." "Apakah ayammu jarang bertelur?" "Setiap hari ada ayamku bertelur, tetapi telur itu harus dijual untuk membeli kebutuhan-kebutuhan lain. Aku punya 7 orang anak yang masih kecil-kecil." "Bukankah di sana mempunyai sebidang sawah?" "Sawahku sudah digadaikan oleh ayahku untuk 5 tahun, jadi aku harus menunggu 2 tahun lagi untuk dapat menggarap sawahku sendiri. Sekarang aku menggarap sawah orang lain sambil bekerja menjadi belandong kayu. Istriku jual ayung-ayung." Di sini juga ada ayung-ayung buatan istriku itu. Kau tidak mencicipi? Tiap pagi aku bawa seirik ayung-ayung. Banyak orang suka ayung-ayung buatan istriku." "Oh, aku adalah penggemar ayung-ayung," sahut Wijang. Belandong kayu itulah yang berteriak kepada pemilik kedai, "Mana ayung-ayungmu? Habis. Apakah kau masih belum puas makan ayung-ayung di rumah?" "Bukan aku, tapi ketiga orang tamu ini. Sayang, ayung-ayungnya sudah habis." Nah, belandong itu berkata dengan bangga, "Bukankah ayung-ayung buatan istriku itu sangat laris?" "Ya, sayang sekali," desis Wijang. "Tapi lain kali aku akan singgah dan